Untuk menyelamatkan orang-orang, dia berbaring telentang di atas skateboard yang melaju kencang. Kemudian rekan setimnya melepaskan konektor papan seluncur, membuatnya meluncur dengan cepat ke bawah bus yang penuh penumpang di belakang mereka. Karena teroris telah menanamkan beberapa bom di bawah bus tersebut. Jika kecepatannya turun di bawah 50, bom-bom itu akan meledak. Jadi, polisi hanya bisa menggunakan metode ini untuk menjebak ahli penjinak bom. Jimmy, dengan kerjasama sopir bus, ia berhasil mencapai lokasi bom tersebut dengan memanfaatkan pengalamannya bertahun-tahun dalam penjinakan bom. Jimmy dengan cepat menemukan kabel kendali bom tersebut. Namun tepat saat ia hendak memotongnya, skateboard berkecepatan tinggi itu tiba-tiba menabrak sepotong karet di jalan. Seketika itu juga, kendaraan tersebut kehilangan kendali. Bahkan tali pengaman di bagian depan pun tidak mampu untuk menahannya. Di saat kritis itu, Jimmy berhasil berpegangan pada sasis bus tepat waktu, sehingga terhindar dari terlindas roda yang berputar. Namun bahaya belum berakhir. Jika ini terus berlanjut, kekuatannya akan segera habis. Lebih buruknya lagi, gaya tarik yang sangat besar telah memutuskan tali pengaman yang menghubungkan papan seluncur tersebut. Saat itu, sekuat apapun lengan Jimmy, dia tidak lagi bisa menghentikan papan seluncur itu untuk meluncur mundur. Melihat kematian semakin mendekat, Jimmy langsung menusukkan obeng ke tangki bahan bakar untuk dijadikan pegangan. Dengan tangan satunya, dia meraih rangkai besi pada sasis. Hal ini akhirnya membebaskan seluruh tubuhnya dari papan seluncur. Para penumpang di dalam bus dengan cepat membuka lantai dan menarik Jimmy ke atas bersama-sama. Namun, ini belum saatnya untuk merayakan. Tangki bahan bakar telah tertusuk dan sekarang bocor terus-menerus. Dalam waktu kurang dari 10 menit, bus akan berhenti dan semua orang akan tewas dalam ledakan tersebut. Karena mereka tidak bisa menjinakkan bom, polisi mendatangkan truk bak terbuka untuk melaju di samping bus, berharap bisa menyelamatkan para penumpang dengan cara ini. Hanya penumpang pertama yang beruntung. Ketika tiba giliran penumpang kedua, pelaku bom bunuh diri itu tiba-tiba meledakkan bom yang berada di bawah pintu. Tangga itu langsung jebol dan berlubang, dan wanita itu jatuh dari bus dan kehilangan nyawanya. Jimmy merasa sangat bersalah tentang hal ini, tapi hal itu juga membuatnya menyadari pasti ada kamera pengawas yang terpasang di dalam bus. Dengan begitu, si pengebom tahu setiap gerakan mereka. Benar saja, setelah beberapa kali mencari, dia menemukan lensa kamera lubang jarum di sudut di atas pintu. Setelah mengetahui hal ini, kapten dengan cepat memerintahkan stasiun radio untuk mencegat sinyal transmisi di area tersebut dan menggantinya dengan rekaman bus yang sedang beroperasi, lalu memutarnya berulang-ulang. Mereka berharap bisa mengecoh pelaku. Pada kenyataannya, mereka sudah mulai operasi penyelamatan. Berkat upaya polisi dan Jimmy, semua penumpang segera dipindahkan ke bus di sisi lain. Pelaku pengeboman tidak menyadari adanya hal yang tidak biasa. Kini, hanya sopir dan Jimmy yang tersisa di dalam bus. Untuk bisa selamat, Jimmy menggunakan batang logam untuk menahan pedal gas, lalu mengikat salah satu ujung tali ke setir dan ujung lainnya ke plat besi. Kemudian, mereka berbaring di atas plat besi dan terdengar dari bawah bus. Bus tersebut mengubah arahnya karena gaya tarik tali tersebut dan akhirnya menabrak pesawat yang terbengkalai lalu meledak dan semua selamat. Yeay, yeay, yeay.